Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Revive. Dan terima kasih buat Adi Putra dari NTB, Nur Haibibah dari Pakistan, Firdaus Basir dari Makassar, Al Alif, Fazli Channel, Makwaka 148 dari Kalimantan Timur, Yogo dari Jambi, Bocil Komputer, Iqmal Maulana dari Bandung, Haris Gaming dari Oki, Mining dari Papua. Dan buat teman-teman semua yang belum ingin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Maharsi. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi. Ini dia alur ceritanya. Kagak. Oi! Kone itu. Bermula di sebuah perusahaan perangkat lunak yang bernama Origin di Amerika Serikat. Di sana kepala perusahaan itu mengadakan sebuah pertemuan pers dan menyatakan bahwa dirinya akan pensiun. Untuk menggantikan posisinya saat ini, ia telah memilih beberapa kandidat yang akan menggantikannya menjadi CEO Origin, di mana salah satunya adalah Rishi Kumar. Keesokan harinya, pemilihan CEO pun dilakukan dan Rishi terpilih menjabat sebagai kepala CEO perusahaan Origin. Ia sangat senang karena bisa menjadi CEO salah satu perusahaan terbesar. Rishi yang sekarang menjadi seorang CEO menjalani hidupnya dengan penuh kemewahan karena ia juga merupakan termasuk orang terkaya di dunia. Setelah terpilih ia menjadi CEO, Rishi diundang ke sebuah acara televisi dan diwawancarai oleh presenter. Presenter itu bertanya terkait kesuksesan yang Rishi capai pada saat ini. Rishi berkata jika dulunya dia adalah seorang yang miskin dan ayahnya selalu meminjam pada seorang rentenir. Dan minggunya rentenir itu datang untuk menagih hutang. Setelah berbicara panjang lebar, Rishi menutup pertanyaan tersebut dengan sebuah kata-kata bijak. Rishi berkata, tidak ada definisi untuk sukses, tapi kitalah definisi dari kesuksesan itu. Lalu Rishi menemui temannya yang bernama Nidi. Nidi mengundang Rishi untuk datang ke acara pesta ulang tahunnya nanti malam. Saat Rishi datang ke pesta tersebut, Rishi tak melihat seorang pun di sana. Tak lama temannya Rishi datang. Ternyata mereka telah merencanakan itu semua untuk merayakan keberhasilan yang telah dicapai oleh Rishi. Dari anak miskin kini jadi orang terkaya di dunia. Terlihat dosen Rishi juga ada di sana dan memberikan selamat kepada Rishi atas keberhasilannya. Hal itu mengingatkan Rishi pada masa lalunya. Saat itu Rishi merupakan orang miskin, namun Rishi merupakan anak yang cerdas. Ia merupakan anak tunggal dan tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah yang sederhana. Ibu dan ayahnya sangat sayang kepada Rishi. Ketika Rishi dan keluarganya makan bersama, ayahnya memberikan nasihat bahwa Rishi harus segera bekerja dan memiliki penghasilan. Namun saat itu Rishi menolak untuk bekerja. Ia memilih melanjutkan kuliah karena ia ingin mengejar cita-citanya. Rishi yang merupakan anak cerdas, ia pun mendapatkan beasiswa di universitas ternama di India. Dan ia berjanji tidak akan merepotkan orang tuanya. Saat itu ayahnya berkata bahwa kesuksesan itu jika kita punya banyak uang. Namun Rishi membantah pernyataan tersebut. Singkat cerita, Rishi pun pergi untuk kuliah di sebuah kampus teknologi di India. Di hari pertama Rishi masuk kuliah, para mahasiswa baru pun berkumpul di kelas untuk sesi perkenalan dengan para petinggi juga dosen di kampus tersebut. Saat itu seorang dosen memberikan sebuah kata bijak tentang kegagalan adalah sebuah awal dari kesuksesan. Dosen itu juga mengatakan bahwa ia telah menjadi sukses bertahun-tahun karena dirinya telah menjadi seorang dosen. Rishi yang mendengar hal itu tidak setuju dengan pernyataan dosen tersebut. Dengan berani Rishi naik podium dan berkata bahwa Anda tidak sukses, Pak. Karena Anda telah berhenti mengejar kesuksesan Anda dan kesuksesan Anda hanya menjadi dosen di kampus ini. Setiap kesuksesan itu tidak memakai titik, namun memakai koma. Dan menurutku kesuksesan itu bukanlah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Semenjak kejadian itu, membuat Rishi menjadi terkenal di kampusnya. Lalu seorang pria bernama Raffi yang merupakan anak desa, baru saja datang ke asrama Rishi. Ia merupakan mahasiswa baru juga di kampus dan akan jadi teman satu kamar di asrama Rishi.
Ketika hari pertama kuliah, dosen memberikan sebuah soal sulit untuk diselesaikan. Dosen itu berkata, bagi yang mampu menyelesaikan soal tersebut, maka fotonya akan dipajang di majalah kampus. Malam harinya, Rizky yang baru pulang dan masuk ke kamar melihat si Raffi sedang berusaha menyelesaikan soal dari dosen tadi. Rizky yang lelah mematikan lampu, tapi Raffi malah menyalakan kembali. Raffi berkata dirinya tidak akan mematikan lampu apabila dia belum menyelesaikan soal dari dosen tadi. Mendengar hal itu membuat Rizky kesal. Ia pun langsung menyelesaikan soal itu dan meminta Raffi untuk mematikan lampu. Keesokan harinya di dalam kelas seluruh mahasiswa dibuat heran karena soal sulit itu telah diselesaikan. Dosen berpikir itu adalah perbuatan Ajay yang dikenal sebagai juara kelas. Namun ternyata bukan Ajay. Saat itu Rizky mendorong Raffi untuk mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan Raffi. Lalu dosen memberikan selamat kepada Raffi dan sejak saat itu Raffi menjadi terkenal dan disebut sebagai anak jenius oleh seluruh mahasiswa. Keesokan harinya seorang wanita cantik bernama Puja datang ke asrama Raffi. Ia mengajak Raffi untuk minum kopi di kantin. Rizky yang saat itu ada di kamar. Puja langsung menasihati Rizky untuk belajar agar jenius seperti Raffi. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Puja. Ia memanfaatkan Raffi untuk menyelesaikan tugas algoritma miliknya. Seketika Raffi terkejut. Ia menolak untuk menjawab karena ia tidak bisa mengerjakannya. Tak hanya Puja, semenjak kejadian saat itu, semua mahasiswa yang lain selalu bertanya tentang tugas mereka kepada Raffi, hingga membuat Raffi sangat terganggu. Raffi yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi ini, Raffi kemudian membuat sebuah pengumuman dan berkata bahwa jika saat itu bukanlah dirinya yang mengerjakan soal dari dosen, namun sahabatnya yaitu Rizky. Dosen yang mendengar hal itu kemudian menemui Rizky di perpustakaan. Dosen itu berkata bahwa saat itu saya ragu kalau yang menyelesaikan tugas itu adalah Raffi. Ternyata itu kamu, dan kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya? Memangnya saya akan dapat apa jika saya mengakui itu? Cuma foto saya dipajang di majalah kampus, ungkap Rizky. Dosen kemudian bertanya, apa maumu? Saya kesini untuk tujuan saya, Pak, dan tujuan saya adalah memerintah dan memiliki dunia. Rizky pun pergi meninggalkan dosen tersebut. Keesokan harinya kampus mengumumkan hasil ujian dan di pengumuman terlihat Rizky menduduki peringkat 1 di kampusnya. Sementara itu Ajay yang digadang-gadang anak jenius berada di peringkat kedua. Berbeda dengan Raffi yang peringkatnya yang jauh tertinggal. Malam harinya saat Rizky kembali ke kamar ternyata Raffi tidak ada di sana. Rizky segera pergi ke lantai atas kampus. Terlihat Raffi sedang meratapi kegagalannya. Raffi yang sedih menceritakan semuanya kepada Rizky. Aku adalah andalan orang tuaku di kampung. Tapi aku telah gagal untuk membuat mereka bangga dan aku sangat merasa bersalah, ungkap Raffi. Rizky yang mendengar hal itu merasa kasihan kepada Raffi. Rizky mencoba menyemangati Raffi. Setelah mendengar kata-kata Rizky, seketika membuat Raffi tersadar. Ia sangat berterima kasih kepada Rizky. Ia juga mengatakan bahwa dia merasa tenang apabila Rizky berada di sampingnya. Semenjak saat itu, Raffi berjanji kepada Rizky bahwa dia akan berubah dan menjadi orang yang sukses. Keesokan harinya, Rizky dipanggil seseorang untuk pergi ke belakang kampus. Sesampainya di sana, ternyata yang memanggilnya adalah ayahnya Ajay, yang merupakan seorang menteri. Ia tak terima peringkat anaknya dikalahkan oleh Rizky. Dia mengancam Rizky untuk mundur dan tidak menjadi juara 1. Namun Rizky menolak dan karena penolakan membuat ayah Ajay marah. Ia pun memerintahkan anak buahnya. Akan tetapi mereka bukanlah tandingan Rizky. Rizky menghajar mereka semua hingga babak belur. Rizky yang marah berkata kepada ayah Ajay bahwa suatu saat ia akan membeli harga diri ayah Ajay. Puja yang ternyata menyukai Rizky karena kecerdasannya. Puja meminta agar Rizky mau datang ke rumahnya. Sampainya di sana, Babu terkejut karena Puja telah mengumpulkan semua keluarganya hanya untuk berkenalan dengannya. Rizky yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan yang diberikan keluarga Puja. Ia meminta agar bisa berbicara sebentar dengan Puja. Puja yang tak bisa menahan perasaannya, ia berkata kepada Rizky kalau dia sangat mencintai Rizky. Sebenarnya Rizky juga suka kepada Puja, namun Rizky berkata saat ini ia akan lebih memilih karirnya terlebih dahulu. Karena ia ingin mengangkat derajat orang tuanya dan menjadi orang sukses dalam menggapai cita-citanya. Kemudian Rizky pun pergi. Sementara itu saat di kamar Raffi mengetahui jika Rizky menolak cinta Puja. Ia memarahi Rizky kenapa Rizky meninggalkan Puja. Raffi juga berkata bahwa Rizky sama saja dengan pria yang lainnya. Akan tetapi Rizky tidak memperdulikan hal itu. Raffi tidak pernah paham dengan keadaan Rizky.
Tak berselang lama, Raffi sangat merasa bersalah atas semua perkataannya kepada Rizky dan meminta maaf kepada Rizky karena tidak mengerti keadaannya. Rizky hanya terdiam dan bersiap-siap karena besok akan diadakan ujian. Malam harinya sekelompok penjahat datang ke kampus membobol kantor kampus dan mencuri kertas ujian. Keesokan harinya ketika polisi menyelidiki, mereka menemukan ada kunci brankas dan ternyata itu milik Rizky. Saat itu juga Rizky dipanggil dan dinyatakan tersangka. Rizky difitnah oleh orang yang tak suka dengan Rizky untuk menghancurkan hidupnya. Akan tetapi ketika polisi dan dosen sedang membicarakan masalah ini, tak lama kemudian polisi datang dan mengatakan bahwa bukan Rizky pelakunya, tetapi ada yang lain yang mencuri berkas itu. Tanpa Rizky menanyakan orang tersebut, Rizky langsung pergi ke kelas untuk ikut ujian dan pada akhirnya Rizky dapat menyelesaikan dengan baik. Kemudian Rizky pulang ke rumah orang tuanya. Saat itu Rizky tak lama tinggal di rumah karena dia harus pergi ke Amerika untuk bekerja di Origin. Awalnya orang tuanya tidak menyetujuinya, akan tetapi demi cita-cita Rizky mereka pun terpaksa melepas Rizky pergi. Singkat cerita, berkat kecerdasan karir Rizky berkembang sangat luar biasa di Origin. Suatu hari ketika Rizky akan melakukan presentasi, Rizky mendapatkan telepon bahwa ayahnya meninggal. Rizky pun merasa terpukul dan Rizky pun pulang dari Amerika. Sesampainya di rumah ia sangat menyesali karena tidak bisa menemani orang tuanya. Lalu Rizky melihat sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa, "Ayah bukan gagal mendidikmu, nak, tapi aku berhasil dan aku merasa bangga dengan Rizky. Di akhir hidupku aku merasa rindu dengan Rizky. Betapa besarnya cinta seorang ayah kepada Rizky. Walau terlihat cuek, tapi sebenarnya ayah sangat menyayangi Rizky." Banyak hal yang ingin dibicarakan dengan ayahnya, akan tetapi semua sudah terlambat. Ketika orang tuanya masih ada, hadirilah dalam kehidupannya, jangan pernah meninggalkannya. Sin pun kembali ke pesta saat ini. Lalu Rizky bertanya kepada dosennya, bagaimana dengan keadaan Raffi? Dosen berkata bahwa saat itu Raffi dikeluarkan dari kampus. Karena dulu Raffi mengorbankan dirinya untuk melindungi dirimu. Saat Raffi mengaku jika dirinya lah yang telah mencuri soal ujian itu bukan Rizky. Ia mengorbankan dirinya untuk kesuksesan Rizky. Dan tak lama setelah Raffi dikeluarkan dari kampus, ayah Raffi meninggal karena bunuh diri. Dan berkat pengorbanan Raffi, kini Rizky telah menjadi orang yang sukses. Mendengar hal itu seketika membuat Rizky terdiam. Rizky merasa gagal untuk mencapai kesuksesannya. Lalu Rizky pun pergi dengan hati yang sangat sedih. Rizky sangat merasa bersalah atas kesuksesannya saat ini. Rizky pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya berkata bahwa, lakukanlah apa yang kau inginkan. Ibu akan selalu mendukungmu. Keesokan harinya seketika di kantor, Rizky berkata bahwa dia akan pergi ke India. Rizky pun pergi menggunakan pesawat pribadinya. Sesampainya di sana, Rizky disambut oleh para media yang bertanya tentang kenapa Rizky, orang terkaya di dunia, pulang ke India. Seluruh saluran media sangat ramai memberitakan tentang kepulangan Rizky ke India. Bahkan ada media yang menyatakan bahwa Rizky akan berinvestasi di India. Namun Rizky tidak banyak memberikan komentar bersama para asistennya. Mereka langsung pergi ke desa Ramafaram untuk menemui Raffi, sahabatnya. Sesampainya di desa Ramafaram, Rizky langsung melihat Raffi yang sedang duduk di sebuah tenda. Raffi yang melihat kedatangan Rizky, ia langsung berlari dan memeluk Rizky. Akhirnya kerinduan Raffi terhadap Rizky dapat terobati. Mereka berbincang lepas kerinduan setelah sekian lama tak bertemu. Kemudian Rizky mengajak Raffi untuk ikut bersamanya ke Amerika. Akan tetapi Raffi menolak ajakan Rizky. Ia menceritakan bahwa di desa ini akan dibangun sebuah aliran gas oleh sebuah perusahaan. Orang-orang perusahaan itu memaksa para warga untuk memberikan desa ini. Mereka membeli tanah para warga dengan harga yang sangat rendah. Raffi yang tak ingin desanya dihancurkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, ia akan tetap di sini mempertahankan desanya, juga memberantas ketidakadilan yang dilakukan oleh para pengusaha licik. Mendengar hal itu membuat Rizky merasa kasihan kepada Raffi. Rizky berjanji akan membantu Raffi membangun dan mempertahankan desa tercintanya. Rizky kemudian mendatangi menteri. Ia mengatakan semua tentang sengketa lahan kepada menteri. Akan tetapi menteri beralasan jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengatakan bahwa tanah di desa itu juga sudah tandus dan tidak layak untuk ditempati lagi. Mendengar hal itu membuat Rizky merasa kesal. Kemudian Rizky kembali ke desa. Sesampainya di sana sudah ada bos kontraktor yang menghampiri Rizky. Bos kontraktor berkata agar Rizky tidak usah ikut campur dengan masalah ini. Ia pun mengusir Rizky. Keesokan harinya Rizky mendatangi kepala desa Ramafaram. Ia mengobrol tentang masalah yang terjadi saat ini. Akan tetapi kepala desa itu berkata jika politik tidak punya hak dalam masalah ini. Akan tetapi pengusaha yang punya hak.
Akan tetapi Kades itu memberitahu Risi jika proyek itu dipegang oleh seorang pengusaha bernama Vivek. Saat itu juga Risi pergi ke kantor Vivek. Risi meminta agar Vivek melepas satu desa yang bernama Ramaparam, karena itu adalah tanah kelahiran sahabatnya. Akan tetapi Vivek tidak memperdulikan hal itu, karena ia akan tetap mengambil alih desa itu untuk proyeknya, dan sudah ada 83 desa yang telah menyetujuinya. Semua itu tidak bisa diubah karena hanya satu teman kau minta satu desa. Itu sangat tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Risi tidak peduli, ia tetap meminta Vivek untuk meninggalkan satu desa itu. Risi juga tahu bahwa ini adalah proyek ilegal, dan dari 83 desa, hanya 33 desa yang sukarela menjual tanahnya, sedangkan 50 desa kalian paksa untuk menjualnya. Vivek tidak peduli dengan apa yang Risi katakan, karena ia akan tetap melanjutkan proyeknya tersebut. Risi yang kesal, ia berjanji bahwa ia akan menghancurkan semua usaha Vivek. Agar Risi tetap bisa bekerja sambil membantu Raffi mempertahankan desanya, Raffi memutuskan untuk membuat kantor desa Ramaparam di bawah sebuah pohon besar. Semua kliennya Risi datangkan ke India dengan helikopter pribadinya. Risi pun memulai semua pekerjaan di desa itu. Di sisi lain, memperlihatkan Puja yang bekerja di perusahaan perangkat lunak game. Atasannya meminta Puja pergi menemui Risi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan mereka. Akan tetapi Puja menolak karena ia tidak ingin melihat wajah Risi lagi. Bosnya berkata jika Puja tidak mendapatkan kerjasamanya dengan perusahaan origin, maka ia akan dipecat, juga semua anggotanya akan dipecat. Terpaksa Puja bersama temannya pun datang ke kantor Risi di desa Ramaparam. Puja yang masih dendam kepada Risi karena dulu menolaknya dengan jutek, ia meminta bekerja sama dengan Risi. Risi yang melihat hal itu hanya bisa tersenyum dan menyetujui kerjasamanya dengan perusahaan Puja bekerja. Saat Puja akan pulang, ia bertemu Raffi dan mereka pun berbincang untuk melepas rindu pembukaan kantor Risi di desa Ramaparam. Tercium oleh awak media sehingga para media yang mengetahui itu kemudian pergi ke desa Ramaparam dan menanyakan alasan Risi membuka kantornya di desa itu. Risi berkata bahwa alasannya adalah karena temannya yang sedang mempertahankan desanya di tenda itu. Raffi pun didatangi media. Raffi menceritakan semua kejadian itu kepada media dan siaran itu disaksikan oleh seluruh warga. Dan setelah mendengarkan penjelasan Raffi, akhirnya para warga pun ikut berdiri di belakang Raffi dan menolak proyek Vivek tersebut. Suatu ketika seorang wanita cantik bernama Palevi turun dari sebuah bus, dan Palevi ini merupakan pacarnya Raffi. Saat itu Risi meminta Raffi menghampirinya, namun Raffi berkata bahwa jika orang tua Palevi tidak merestui hubungan mereka setelah saya dikeluarkan dari kampus. Keesokan harinya Risi mendatangi ayah Palevi menceritakan semua tentang Raffi kepada ayahnya Palevi. Setelah mendengar semua cerita dari Raffi, seketika membuat ayah Palevi sadar. Keesokan harinya Palevi menemui Raffi mengatakan bahwa ayahnya telah merestui hubungan mereka. Setelah Risi mendatangi ayahnya, hal itu tentu saja membuat Raffi sangat senang. Suatu hari para warga dari desa sebelah datang ke desa Ramaparam dan para warga mengira jika mereka mau menyerang desa Ramaparam. Ternyata saat itu mereka mendukung Raffi untuk menolak proyek Vivek. Setelah itu 40 desa yang lain juga ikut menolak proyek Vivek. Vivek yang mengetahui hal itu kemudian datang menemui Risi di desa Ramaparam. Ia mengatakan bahwa dia akan melepas satu desa ini. Namun Risi mengatakan permintaannya sudah naik jadi 41 desa. Karena bisa Anda lihat sendiri tenda itu dulu cuma satu orang. Sekarang sudah banyak orang. Namun Vivek berkata kalau itu tidak mungkin. Risi berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dulu kamu bilang aku tidak akan bisa mengambil alih desa ini. Tapi lihat, sekarang aku membawa lebih banyak pasukan untuk menolak proyek milikmu. Pikirkan semua ini Vivek sebelum aku menghancurkan usahamu. Vivek yang tak ingin kalah, ia memerintahkan anak buahnya untuk menawarkan harga yang sangat tinggi kepada masyarakat. Dan dalam semalam setengah warga desa itu kemudian pergi. Malam berikutnya Vivek berencana untuk membunuh Raffi dan saat Raffi tertidur, ia diserang oleh pembunuh bayaran. Saat itu juga Raffi mendapatkan tusukan. Beruntungnya Risi datang dan menghajar para pembunuh itu hingga babak belur. Kemudian Risi membawa Raffi ke rumah sakit. Tak hanya itu, anak buah Vivek pun memprovokasi para warga dan berkata kalau Risi adalah orang jahat dan hanya memanfaatkan mereka. Warga yang terprovokasi langsung menghancurkan tenda dan kantor Risi. Bahkan terjadi kerusuhan. Tak sampai di situ, Vivek juga tampil di pers mengatakan bahwa Risi adalah biang masalah yang harus dimusnahkan. Saat itu seluruh masyarakat menghujat dan menyudutkan Risi hingga membuat semangat Risi hilang. Risi yang kecewa kemudian pulang ke rumahnya dan saat itu Risi berkata pada ibunya
jika ia akan pulang ke Amerika. Namun ibunya memberikan petuah kepada Rizky hingga membuat Rizky berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap bertahan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh sahabatnya selama ini. Keesokan harinya Rizky datang ke desa Ramafaram. Ia duduk di tenda itu seorang diri. Saat itu datang kepala kontraktor. Ia melihat kehadiran Rizky, memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Rizky. Namun Rizky bukanlah tandingan mereka. Ia membuat preman-preman itu babak belur. Saat itu Rizky berkata, mulai saat ini desa ini menjadi milikku. Masalah ini juga menjadi masalahku. Vivek yang mendengar hal itu, ia akan terus berusaha membunuh rasa percaya diri dari warga desa itu. Saat Rizky duduk di tenda, seorang diri ia dihampiri seorang kakek tua yang memberikan roti. Rizky penasaran dengan bapak tua itu. Ia pun mengikutinya dan mendapati bahwa di sana bapak tua ini sedang bertani. Saat itu Rizky ditanya, apakah kau mau bertani? Rizky yang mendengar hal itu seketika berkata, tolong ajari aku bertani. Dari saat itu Rizky belajar untuk bertani. Banyak hal Rizky pelajari, bahkan ia memahami konsep menanam padi. Melihat kegigihan Rizky, kemudian masyarakat mendatangi Rizky dan meminta Rizky untuk bisa membangun pertanian. Saat Rizky sedang mengobrol dengan para petani, Rizky mendapati seorang ibu tua di desa Ramafaram jatuh sakit dan tak tahu akan hidup atau tidak. Rizky yang mendengar hal itu, ia pun segera pergi ke rumahnya. Tak lama anaknya pun datang. Ternyata anaknya adalah seorang insinyur pertanian. Ia menceritakan bahwa dunia pertanian sangat kelam. Bahkan banyak petani yang bunuh diri karena ketika panen dihancurkan harganya oleh para tengkulak. Rizky yang mendengar hal itu seketika terdiam. Lalu ia mencari kebenaran di internet. Ternyata benar, begitu luar biasanya kehidupan pertanian. Banyak petani yang bunuh diri akibat harganya anjlok. Saat sedang mencari informasi terkait petani yang bunuh diri, ia dikabari bahwa wanita tua halte itu sudah meninggal. Setelah mengetahui masalah-masalah yang saat ini masyarakat miskin alami, ia pun mengadakan pers. Rizky memanggil semua media yang ada. Di pertemuan pers itu Rizky berbicara terkait masalah pertanian yang sesungguhnya. Kemudian membuat sistem baru dengan pertanian di sana serta menyumbang 90% gajinya untuk dunia pertanian. Media ramai dengan pernyataan resmi itu. Mereka mendukung pernyataan itu, bahkan mengubah dunia pendidikan juga untuk mewajibkan pertanian dalam pembelajarannya. Keesokan harinya kepala desa menandatangani desa Ramafaram untuk merayakan pesta keberhasilan Rizky mengubah dunia pertanian. Kepala desa itu menyatakan bahwa desa itu dan lainnya akan utuh, tidak akan ada proyek Vivek lagi. Di sisi lain, Raffi yang melihat tayangan itu merasa sangat lega. Sementara itu Vivek akhirnya ditahan karena masalah proyek ilegal miliknya. Dengan bukti yang telah dikumpulkan oleh temannya Rizky. Dan pada akhirnya Rizky pun berhasil membangun desa menjadi lebih baik. Merasa tugasnya selesai, kemudian Rizky pun berpamitan dengan warga desa. Karena ia akan kembali ke Amerika. Berkat usaha dan kerja keras Rizky berhasil membangun desa. Dan karena hal itu seluruh masyarakat menganggap Rizky sebagai orang suci dengan sebutan Maharsi. Saat Rizky akan pergi, seorang kakek memberikan Rizky sekantung tanah untuk menjadi kenang-kenangan dan mengingatkan Rizky akan tanah Indianya. Dan Rizky pun pergi kembali ke Amerika melanjutkan karirnya sebagai CEO perusahaan Origin. Dan film diakhiri dengan memperlihatkan Rizky yang tidak jadi ke Amerika. Dia kembali ke India. Saat wartawan mewawancarai Rizky, menanyakan kenapa Rizky kembali ke India dan mundur dari CEO Origin, wartawan itu berkata, berarti kesuksesan Rizky telah berakhir ya Pak? Rizky menjawab, kesuksesan itu tidak pakai titik, tapi koma. Kesuksesan bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.